Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih kurang semangat. Shalom, selamat siang semuanya. Puji Tuhan, sangat bersuka cita. Haleluya. Saya bersyukur pada kesempatan siang hari ini kalau masih punya kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini, dan ini adalah satu kesempatan yang paling berharga menurut saya kalau saya masih bisa memberitakan firman. Artinya saya masih bisa memberkati teman-teman, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Amin. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Sepertinya kurang semangat. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Seperti itu dong semangatnya. Haleluya. Ya, pada hari ini kita akan fokus berbicara berkenaan dengan mengucap syukur. Karena dalam bulan ini memang topiknya adalah mengucap syukur. Betul ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Dan hari ini saya membawakan satu tema yang mungkin ini cukup lucu kalau teman-teman melihat tema yang saya bawakan ini gitu ya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, ucapan syukur lahir dari kelemahan. Ucapan syukur lahir dari kelemahan. Harusnya ucapan syukur itu tidak pernah lahir dari kelemahan. Harusnya sesuatu hal yang baik. Ketika kita punya sesuatu yang perlu dibanggakan, ucapan syukur layaklah lahir dari situ. Ketika kita berbicara tentang ucapan syukur, maka biasanya ucapan syukur itu bisa ternyatakan ketika doa kita terjawab. Betul ya Bapak Ibu, saudara-saudara? Kita bisa mengucap syukur ketika doa kita terjawab. Masalah kita selesai, keadaan berjalan sesuai dengan harapan. Baru ucapan syukur secara alami pasti akan keluar. Bersyukur terasa mudah saat hidup baik-baik saja. Ketika tidak ada tantangan hidup, ucapan syukur pasti akan sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi bagaimana kalau kita berdoa tetapi doa kita tidak terjawab? Bagaimana ketika kita mengutarakan satu harapan kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab seolah-olah? Apakah ucapan syukur bisa keluar dari mulut kita? Bagaimana kalau masalah kita tidak hilang? Atau justru sampai hari ini mungkin masalah itu aja yang terus datang. Selesai masalah yang satu, datang masalah yang berikutnya. Seperti itulah roda kehidupan kita. Tidak ada kunjung selesainya masalah dalam hidup kita. Namun ucapan syukur apakah bisa keluar dari mulut kita? Apakah kita mengungkapkan rasa syukur kita sekalipun kita punya kelemahan? Masalah kita tidak hilang-hilang. Bahkan kelemahan tetap melekat dalam diri kita. Atau mungkin kita hari ini bergumul tentang kesehatan barangkali. Mungkin kita bergumul berkenaan dengan pekerjaan kita barangkali. Apakah ucapan syukur bisa dinyatakan lewat hidup kita? Mungkin ucapan syukur itu terdengar suatu hal yang biasa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu ungkapan yang sulit terjadi ketika kita ada dalam satu pergumulan. Itu adalah satu ungkapan yang mungkin sangat sederhana, mengucap syukur. Thank you God, terima kasih Tuhan, itu sangat mudah. Tetapi apakah itu betul-betul bersumber dari hati kita bahwa kita memang betul-betul berterima kasih kepada Tuhan dengan keadaan kita yang mungkin tidak baik? Nah, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mengucap syukur. Ucapan syukur lahir dari kelemahan. Hari ini saya sangat terberkati ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, karena hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang tidak melebihi. Kalau saya bandingkan di dalam Alkitab, pribadi ini tidak jauh lebih daripada yang lain. Bahkan
mungkin ini menjadi satu pribadi yang mungkin kita idolakan barangkali. Sebut saja Rasul Paulus. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Bagaimana pelayanan Rasul Paulus ketika dia setelah dimenangkan oleh Kristus, bagaimana dia sangat radikal, dia sangat mati-matian untuk melayani. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang yang sangat hebat, seorang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Hari ini kita akan belajar. Mari kita buka bersama dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oh, cepat sekali ya. Oh, karena sudah ada ya. Ya, yang bawa Alkitab juga bisa dibaca supaya kita melihat ceritanya secara penuh gitu ya di sana ya. Ya, ini bisa menolong kita untuk saudara-saudara yang tidak membawa Alkitab, barangkali ini bisa menolong. Oke, ayat yang ganjil, ayat yang ke-7 nanti akan saya bacakan, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 dan ya ayat sampai ayat 10 nanti saudara-saudara sekalian. Jadi kita bergantian untuk membacanya. Amin, siap membaca firman Tuhan? Oke, ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ayat yang kita baca ini, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan satu masalah yang muncul. Kenapa teks ini bisa muncul? Kenapa ayat ini bisa muncul? Maka ketika kita mencoba melihat lebih dalam, ternyata jemaat Korintus ini adalah jemaat yang begitu kaya dengan karunia-karunia rohani. Jemaat Korintus adalah jemaat yang begitu kaya dengan karunia-karunia rohani. Bahkan dengan karunia yang mereka punya, mereka bermegah, mereka menyombongkan antara yang satu dengan yang lain. Saya punya karunia ini, kamu tidak. Saya punya karunia ini, kamu tidak. Jadi jemaat Korintus membandingkan, menyombongkan diri berkenaan dengan karunia-karunia yang mereka punya. Tetapi Rasul Paulus di dalam teks yang kita sudah baca ini, tidak ada satu alasan untuk Paulus untuk bermegah. Karena justru di dalam kelemahanlah Paulus bisa bermegah. Bukan karena semua hal yang dia miliki. Karena apa? Karena kalau kita melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu menceritakan sebuah kesaksian bagaimana Paulus bisa melihat satu penglihatan yang spektakuler, bagaimana ada seseorang yang diangkat sampai tingkat 3 sorga. Oh, ada saudara-saudara yang pernah melihat satu penglihatan sampai ke tingkat sorga? Tingkat 3 malahan di sini dikatakan. Paulus menyaksikan suatu penglihatan yang sangat hebat, tetapi jauhlah daripadaku untuk memegahkan diri. Justru aku diberikan duri dalam daging supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak sombong. Oleh karena itu kita melihat, kalau saudara-saudara lihat di yang merah ini, Tuhan memberikan satu duri dalam daging di dalam diri Paulus. Paulus ini adalah satu tokoh yang sangat hebat, tetapi dia diberikan duri dalam daging. Kalau kita berbicara tentang duri dalam daging, ada begitu banyak penafsiran berkenaan dengan duri dalam daging ini. Ada yang bilang itu setan, ada yang bilang oh ini kelemahan fisik, mungkin dia buta atau dan sebagainya.
Tetapi kita tidak mempersoalkan masalah apa itu duri dalam daging. Intinya duri dalam daging ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan Paulus. Sederhananya gini saudara-saudara. Siapa yang pernah makan ikan? Pernah makan ikan semua? Ikan kan punya duri, betul ya? Kira-kira ketika saudara-saudara makan ikan, ternyata durinya nyangkut di tenggorokan. Sakitnya kira-kira gimana saudara-saudara? Sangat sakit. Itu masih sesuatu hal yang biasa. Tetapi Paulus mendapat satu duri di dalam daging. Satu siksaan yang mungkin menurut dia ini adalah satu hal yang sangat mengganggu dia dalam pelayanan. Tetapi kita melihat, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Bayangkan saudara-saudara, 3 kali Paulus mengutarakan doanya kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya ini diambil daripadanya. Karena apa? Karena Paulus merasa sangat terganggu. Paulus merasa sangat tersiksa karena duri dalam dagingnya itu. Sehingga dia harus sampai 3 kali meminta kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang 3 kali, berarti itu satu hal yang sangat sungguh-sungguh. Satu hal yang memang sangat ingin diharapkan oleh Paulus supaya duri dalam daging ini diambil Tuhan daripadanya. Tetapi satu jawaban yang sangat hebat yang menggelitik kita barangkali, yang sudah dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa, bahkan matinya pun mungkin gak seperti orang-orang zaman sekarang, ya. Mungkin waktu masa mudanya enak gitu ya. Masa tuanya juga mati enak gitu ya. Paulus ini bukanlah satu tokoh yang enak dalam hidupnya, bahkan dalam pelayanannya. Kalau kita baca saudara-saudara di pasal 11, dia menceritakan bagaimana selama pelayanannya dia tidak pernah nyaman gitu ya. Dia harus kena karam kapal, dia harus ditangkap, dia harus dipukuli, dia harus dicambuk. Semua hal diceritakan. Bahkan dia sampai mengungkapkan bahwa pelayananku tidak seperti rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus. Pelayananku jauh melebihi daripada 12 rasul yang dipilih Yesus. Tetapi aku sama sekali tidak pernah bermegah dalam diriku, kata Paulus. Justru dalam kelemahan inilah aku bisa bermegah. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus bisa turun menaungi aku. Kalau kita melihat sepintas jawaban Tuhan, harusnya kalau orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, harusnya Tuhan jawab dong doanya. Harusnya diambil dong durinya, itu dong yang harus kita harapkan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus maksudnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengambil duri dalam daging. Tuhan tidak mengambil kesulitan apa yang dialami oleh Paulus. Tetapi Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Harusnya orang yang sudah dipakai oleh Tuhan hebatnya seperti ini, harusnya kita melihat satu respon, gak usah pelayanan lagi. Harusnya itu dong. Kalau kita berpikir secara logika, harusnya Paulus ini layak dong melakukan satu respon, gak usah pelayanan, masa satu aja permintaan Tuhan gak pernah kabulkan? Saya sudah 3 kali meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Harusnya secara pikiran kita yang terbatas ini, harusnya layak dong Paulus bilang, gak usah pelayanan deh. Gak usah pelayanan. Masa dalam setiap pelayanan aku hampir mati barangkali. Kena karam, mau mati di laut, mati di darat, mati di udara gitu ya. Tapi hanya satu permintaan saja aku utarakan kepada Tuhan, Tuhan tidak mengambil duri dalam daging itu. Tuhan tidak menjawab doaku. Bagaimana kira-kira dengan kita saudara-saudara? Ketika kita mengungkapkan doa kita, mungkin itu adalah sesuatu hal yang kita sangat harapkan kepada Tuhan. Mungkin itu adalah satu pergumulan yang sampai hari ini kita terus gumulkan dan kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawabnya. Bagaimana kira-kira respon kita saudara-saudara? Apakah kita menjadi kecewa?
Apakah kita tidak Tuhan-Tuhanan lagi? Mungkin tidak pelayanan lagi? Mungkin tidak ibadah lagi? Mungkin gak doa lagi barangkali? Tetapi kita melihat Rasul Paulus, respon daripada Rasul Paulus. Paulus tidak kecewa, tetapi Paulus memberikan satu respon yang sangat hebat kalau kita melihat. Ini, sebab itu terlebih suka. Paulus malah lebih suka. Lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus melontarkan satu respon yang berbeda. Paulus bilang, justru aku lebih suka ketika aku ada di dalam kelemahan. Karena apa? Karena kuasa Kristus bisa turun menaungi aku. Artinya Paulus melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada setidaknya 3 poin yang akan kita belajar berkenaan dengan mengucap syukur yang lahir dari kelemahan, gitu ya. Kita perlahan maju sedikit. Bagaimana kelemahan kita bisa melahirkan ucapan syukur? Yang pertama, bersyukur meski doa tidak dijawab sesuai dengan harapan. Bersyukur meski doa tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Sekalipun itu adalah sesuatu hal yang sampai hari ini kita rindukan. Paulus mengalami penglihatan di sorga. Seperti yang saya ungkapkan tadi, Paulus diangkat. Kalau saudara-saudara melihat, sebenarnya di dalam satu penglihatan, aku tahu seorang muda. Entah dia ada di dalam perut atau di dalam apa, aku tidak tahu. Paulus tidak menjelaskan siapa pribadi itu. Tapi kalau kita melihat, sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Paulus tidak lain dan tidak bukan ya Paulus sendiri sebenarnya. Tetapi dia mencoba untuk menghaluskan bahasanya. Tidak mengungkapkan siapa itu yang diangkat ke tingkat surga. Supaya apa? Supaya mata orang Korintus tidak terfokus kepada Paulus. Supaya fokusnya itu tidak ke Paulus, tetapi kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Paulus sekalipun doanya tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan harapannya, Paulus tidak menjadi kecewa. Sekalipun dia melayani Tuhan selama hidupnya, ketika dia mau ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus, itu mengubahkan hidupnya. Bahkan mulai dari situ kita melihat penderitaan demi penderitaan, kelemahan demi kelemahan, itu yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tidak pernah sama sekali kecewa. Paulus sama sekali tidak pernah marah dengan Tuhan. Paulus sama sekali tidak pernah mengungkapkan sesuatu hal yang tidak baik tentang Tuhan. Tetapi justru Paulus mengubah sudut pandangnya tentang apa yang dia alami. Ketika Paulus mengutarakan 3 kali doanya, itu menunjukkan bahwa Paulus itu begitu sungguh-sungguh. Dia sangat ingin duri dalam daging. Kalau duri kan menyakitkan kan? Yang menyakitkan itu diambil daripada dagingnya. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab sesuai dengan keinginannya Paulus. Bahkan itu juga menunjukkan bahwa itu adalah satu tindakan keputusasaan ketika Paulus meminta sampai 3 kali kepada Tuhan. Ini adalah satu tindakan yang paralel, yang sama dengan peristiwa ketika Yesus di Getsemane. Ketika Yesus mau ke salib, Yesus kan berdoa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Kita melihat bahwa ternyata dalam kemanusiaannya, Yesus sangat menderita dengan salib itu. Ternyata psikisnya itu sangat tergoncang. Bagaimana dia akan menghadapi satu salib yang sangat hebat, bahkan akan membunuh dia. Nah, ungkapan doa ini paralel sama seperti apa yang diutarakan oleh Paulus. Sampai dia meminta 3 kali. Ini sama. Kalau kita melihat di dalam doa Yesus, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi hebatnya di dalam doa Yesus, kita melihat satu kemiripan dengan Paulus. Tetapi jadilah
sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sebagai rasul yang besar, sebagai rasul yang sangat hebat yang dipakai oleh Tuhan, Paulus tidak mendapatkan jawaban doa sesuai dengan harapannya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Nah, dari Paulus ini kita belajar bahwa ucapan syukur tidak bergantung pada terkabulnya doa. Sekalipun doa Paulus diutarakan sampai 3 kali, dia tidak menjadi kecewa. Dari sini kita belajar bahwa ucapan syukur tidak bergantung pada terkabulnya doa. Melainkan pada kesadaran bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu yang kita pelajari. Mungkin Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita sampai hari ini mengalami kelemahan itu. Mungkin mengalami pergumulan itu. Mungkin mengalami masalah itu. Tuhan seolah-olah diam. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Dari sini kita belajar bahwa terkabulnya doa itu tidak tergantung kita mau mengucap syukur atau tidak. Tapi ucapan syukur harusnya kita muncul ketika kita menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin duri dalam daging Paulus ini adalah satu hal yang menyakitkan. Tetapi Paulus melihat bahwa ini adalah satu hal yang mendatangkan kebaikan bagiku. Supaya apa? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Duri ini sebenarnya untuk menjaga Paulus. Supaya Paulus itu tidak meninggikan diri. Artinya duri yang menjaga. Ya. Mungkin kalau kita mau aplikatifkan masalah yang menjaga gitu. Bagaimana masalah bisa menjaga? Tapi dari sini kita belajar bahwa masalah yang sering Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seringkali itu untuk menjaga kita. Untuk membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Untuk semakin kita bisa mengenali Tuhan. Ya. Doa Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa sebagai manusia ingin rasanya penderitaan segera berlalu. Ingin rasanya masalah yang kita hadapi itu cepat selesai. Tetapi jawaban Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa pemeliharaannya, kasih karunia-Nya terus menerus ada bagi kita. Terlihat jelas dari jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Sekalipun kita mengalami penderitaan. Kita mengalami satu desakan yang mungkin membuat kita sulit untuk bersyukur. Tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat. Dari sini kita bisa melihat bahwa ucapan syukur sejati tidak lahir dari doa yang terkabul. Tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Sekalipun doa kita tidak pernah terkabul sampai hari ini. Tapi satu ucapan syukur yang bisa kita lontarkan. Kita tahu bahwa apa yang kita alami, apa yang Tuhan izinkan terjadi. Itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dapat sesuatu saudara-saudara? Ucapan syukur sejati bukan lahir dari duri. Dari masalah yang kita punya, yang hilang. Tetapi dari kasih karunia yang cukup. Artinya ucapan syukur kita yang sejati tidak mengharuskan bahwa masalah kita harus hilang. Tetapi ucapan syukur yang sejati sekalipun masalah tidak hilang. Tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kita bisa melihat dari ayat yang kita sudah baca di ayat yang ke-8. Yang kedua, bagaimana kelemahan kita bisa melahirkan ucapan syukur. Yang kedua, bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kalau tadi apa saudara-saudara? Sudah lupa? Bersyukur meski doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan.
Yang kedua itu bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu cukup. Tuhan berkata kepada Paulus ketika Paulus mengutarakan doanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata cukup, kalau kita melihat artinya kasih karunia Tuhan itu gak pernah kurang. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah pas-pasan. Gitu ya. Kasih karunia Tuhan itu selalu memadai, selalu ada, selalu memelihara kita. Dan tidak pernah kurang dalam hidup kita. Selalu ada, pasti ada, dan tidak pernah tidak ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah tidak pernah habis dalam hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu ada dalam kita. Sekalipun mungkin sampai hari ini kita masih berjuang bukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah anak barangkali. Tetapi satu keyakinan yang harus kita pegang bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Amin. Bukan duri atau kelemahan yang diangkat, tetapi kasih karunia yang diberikan. Jadi ucapan syukur kita itu bukan berdasarkan masalah yang kita punya. Tetapi karena Dia punya kasih karunia yang selalu ada, tidak pernah tidak ada bagi kita. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita, saudara-saudara. Tetapi memberi satu jaminan bahwa kasih karunia-Nya selalu cukup. Gitu ya. Makanya berulang kali selalu cukup, selalu cukup. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Ya karena ayatnya seperti itu. Ketika kita menghadapi satu keadaan yang tidak baik, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ucapan syukur sejati lahir bukan dari keadaan yang berubah, masalah yang hilang, pergumulan yang mungkin sudah hilang, melainkan dari kasih karunia yang tetap cukup. Ya. Kasih karunia tidak menghapus kelemahan kita. Memang betul kasih karunia Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah. Kita akan selalu mengalami masalah. Tanda dari orang yang hidup pasti punya masalah. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang tidak punya masalah di tempat ini? Ada yang tidak punya masalah? Gitu ya. Semua kita pasti punya masalah. Mungkin itu masalah yang berat, mungkin itu masalah yang ringan barangkali. Ya karena ringan ya mungkin tidak menjadi masalah. Tapi sebenarnya itu masalah gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa kasih karunia tidak menghapus, menghilangkan kelemahan atau masalah yang kita hadapi. Tetapi menjadikan tempat kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya masalah kita yang kita hadapi saat ini itu menjadi tempat di mana Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Sehingga lewat masalah yang kita alami, kita bisa melihat Tuhan bekerja sehingga kita bisa berkata, ya Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Tuhan pasti baik dan akan menolong. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tetapi kuasa Tuhan bisa dinyatakan lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Itu yang kedua yang kita bisa belajar. Yang ketiga, bagaimana kelemahan kita bisa melahirkan ucapan syukur. Yang ketiga, bersyukur karena kuasa Kristus nyata dalam kelemahan kita. Paulus suka dan bermegah dalam kelemahan. Karena Paulus tahu bahwa lewat kelemahan yang dia alami, lewat penderitaan yang dia alami setiap harinya dalam pelayanan, justru lewat itulah dia bisa melihat bahwa Kristus bisa bekerja lewat hidupnya. Kalau kita melihat sepintas berkenaan dengan budaya Yahudi Romawi, kelemahan itu sebuah aib. Ya. Kalau ada orang yang sakit, ini pasti berdosa ini gitu ya.
Pasti selalu hakimannya seperti itu. Ketika seorang itu lagi lemah, lagi tidak berdaya, contohnya seperti saya kemarin gitu ya, saya sakit, oh pasti saya berdosa gitu ya. Artinya seperti itu, kalau ada yang lemah itu pasti aib. Seperti Paulus dalam hal ini. Paulus di dalam dirinya ada duri dalam daging. Berarti Paulus ini lagi aib ini, lagi beraib. Lagi berdosa ini si Paulus gitu ya. Tetapi kalau orang kuat, orang perkasa, berarti itu satu kebanggaan. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun mungkin dalam konsep Yahudi, Yunani, Romawi, melihat bahwa yang lemah itu adalah satu aib, tapi justru Paulus bermegah di dalam kelemahannya. Paulus malah bermegah. Justru Paulus itu membungkam pemikiran mereka bahwa sekalipun duri dalam daging ada di dalam diriku, tetapi aku bermegah. Harusnya aku menganggap ini sebuah aib, tetapi aku mengubah pola pikirku bahwa ini adalah satu kemegahan bagiku. Kenapa? Karena kuasa Kristus bisa menjadi nyata dalam hidupku. Bagi jemaat Korintus, Paulus adalah super apostel gitu ya. Berarti rasul yang sangat hebat. Ya enggak bisa diragukan lagi karena dari pelayanannya kita bisa melihat bahwa bahkan kalau kita baca Alkitab, dominasi tulisan Paulus itu kan banyak di PB, Perjanjian Baru, betul ya? Sekiranya itu ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Oh, yang rasul-rasul yang lain mana? Gitu ya. Kita melihat bahwa Paulus ini sangat mengambil bagian banyak di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Dan tidak heran ketika kita melihat pelayanannya yang tidak main-main. Bahkan ketika pun tidak baik dengan sesama pelayanannya, tetap aja baik gitu ya. Tetap melayani. Tetap berapi-api dalam melayani. Jadi kita melihat bahwa jemaat Korintus menganggap Paulus ini sebagai super apostel atau rasul yang super, yang hebat. Namun Paulus menunjukkan bahwa kerasulannya dibuktikan bukan dengan kekuatannya yang lahiriah gitu ya. Kekuatan dia punya keperkasaan, pelayanan yang hebat. Tetapi justru kesuperannya, kehebatannya ditunjukkan lewat dia punya kelemahan. Sangat hebat ya. Kalau membungkam satu pemikiran tapi melihat dari yang negatifnya gitu ya. Kelemahan bukan penghalang. Bagi Paulus itu kelemahannya itu duri dalam daging itu bukan penghalang bagi dia. Tetapi kesempatan bagi kuasa Kristus untuk hadir dan bekerja nyata gitu ya. Paulus ini kalau kita melihat adalah satu pribadi, satu rasul yang sangat hebat ketika melihat satu masalah. Dia tidak langsung berpikir sebagaimana orang pada umumnya melihat masalah gitu ya. Paulus selalu melihat dari hal yang berbeda. Melihat kelemahan ini menjadi satu kesempatan untuk bagaimana Kristus bisa bekerja lewat hidupnya gitu ya. Iman sejati berarti berani melihat kelemahan bukan sebagai aib tetapi suatu tempat kasih karunia bekerja. Artinya Paulus tahu dan Paulus bangga bahwa ketika aku mengalami semuanya ini, penderitaan ini yang melampaui rasul-rasul yang ada, justru aku sangat bermegah karena aku bisa menyaksikan bahwa Tuhan bekerja lewat hidupku. Harusnya pikiran yang seperti ini bisa kita terapkan Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara. Kita selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kita melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat keluarga kami. Bekerja lewat hubungan kami suami istri barangkali. Atau saudara-saudara kami, keluarga kami dan sebagainya. Kelemahan itu bukan akhir, melainkan awal bagi kuasa Kristus untuk menyatakan kuasanya tanpa batas. Ya. Itu adalah satu pola pikir yang sangat berbeda daripada umumnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa kekuatan sejati bukan saat kita mampu berdiri sendiri.
Tetapi ketika Kristus menegakkan kita dalam kelemahan. Kekuatan kita sebenarnya bukan karena kita itu sanggup berdiri, karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu bahwa ada satu pribadi yang membackup kita untuk kita bisa berkata stay on firm gitu ya, berdiri tegak gitu ya. Karena ada satu pribadi yang mendorong kita, yang memampukan kita, yang memampukan lutut kita bisa berdiri tegak gitu ya. Kelemahan yang diserahkan kepada Kristus berubah menjadi saluran kuasa yang tak tergoyahkan. Betul kita punya kelemahan, betul kita punya masalah, betul kita punya satu pergumulan yang mungkin sampai hari ini. Sampai kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan bisa menjadikan itu menjadi satu saluran, menjadi satu wadah untuk Dia menyatakan kuasanya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kalau diberkati yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa kita renungkan kembali, kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk ke depan. Saya percaya bahwa mungkin yang hari ini kita datang ke tempat ini mungkin dengan satu pergumulan, dengan satu harapan. Sekiranya Tuhan melakukan, mengerjakan ini dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang di sini lagi bergumul tentang sesuatu. Tidak ada salahnya untuk membawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Tetapi akan alangkah lebih baiknya ketika kita belajar dari Rasul Paulus. Sekalipun duri dalam daging, ketika Paulus menderita dengan duri dalam daging itu, Paulus tidak menjadi kecewa sekalipun dia meminta kepada Tuhan sampai 3 kali. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Ku mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan dengan imanmu, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Nyatakan, anugerah-Mu mempesonaku, anugerah-Mu selalu cukup bagi kami Tuhan. Sekalipun masalah kami tidak kunjung selesai dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami ya Tuhan. Di mata-Mu, nyatakan,
Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kedahsyatan-Mu yang begitu hebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mungkin ada satu kerinduan yang sampai hari ini yang kami gumulkan. Kami minta kepada Tuhan, tapi seolah-olah sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya bagi kami ya Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami belajar sesuatu. Bahwa ketika Engkau mengizinkan itu seolah-olah Engkau tidak menjawabnya bagi kami. Kami tahu, kami menyadari, kami meyakini bahwa itu mendatangkan suatu kebaikan bagi kami ya Tuhan. Ajar kami terus untuk terus berharap kepada Tuhan. Terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sahabat yang sejati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus berkarya dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau boleh memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah berkat yang daripada Tuhan boleh terus melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.